Hai semuanya, ketemu lagi di pertemuan King Theory, pertemuan kedua King Theory dengan buku referensi Winston, Operation Research Applications and Algorithm 4th edition, chapter 20. Mari kita bersenang-senang bersama-sama. Topik bahasan kita kali ini adalah topik bahasan kelima, yaitu mengenai MM1GDC tak terhingga King System. Oke, apa itu dan gimana caranya, apa bedanya dengan yang telah kita pelajari? Kita simak bareng-bareng. Masih ingat ya, kalau misalnya kita punya notasi kendali begini, itu artinya saya punya waktu antar kedatangan atau arrival rate terdistribusi eksponensial, service rate terdistribusi eksponensial, kemudian jumlah servernya cuma satu, kemudian dia mengikuti general disiplin. Nah, kalau yang kemarin kita punya capacity-nya itu limitless, tidak terbatas, sekarang kita punya C, tapi tetap berasal dari populasi yang tidak terbatas. Jadi C adalah total capacity atau ada batasan customer inside the system. Nah, kaitannya apa? Kalau kemarin kita belajar bahwa birth and death-nya itu bisa tak terhingga, sekarang birth and death-nya itu akan terbatas sampai ke stage C saja. Kenapa begitu? Ya karena total kapasitasnya C, jadi tidak mungkin sebuah sistem akan punya jumlah orang. Kalau state dalam birth and death itu kan menunjukkan jumlah orang yang ada di dalam sistem. Nah, tidak akan mungkin jumlah orangnya akan melebihi kapasitas orang di dalam sistem. Oke. Jadi yang kita pelajari sekarang itu identik, benar-benar sama. Jadi dia identical pada MM1GD tak terhingga. Except, ya tadi, for the fact that C customers are present. Jadi, maksimum C customer are present, maka kedua buah sistem ini, sistem antrian ini akan punya perilaku yang berbeda. Kalau di dalam MM1GDC itu dia akan berhenti. Jadi stage-nya akan berhenti di stage C, tapi kalau misalnya MM1GD tak terhingga, maka state-nya akan terus maju gitu, nambah terus gitu. Jadi apa yang terjadi sih sebenarnya di dalam MM1GDC ini kalau misalnya sudah ada C customer? Kalau sudah ada C customer, all arrivals are turned away and forever lost to the system. Jadi istilahnya dia ditolak, nggak boleh masuk ke dalam sistem, dan nggak akan balik lagi ke dalam sistem. Jadi istilahnya dia forever lost. Jadi atau kalau misalnya kita ngomongin bahasa matematis, itu lambda C sama dengan 0. Jadi gini lah, kalau misalnya kita punya birth and death seperti ini ya, maka dari 0 akan punya tingkat kedatangan ke 1 sebesar lambda, dan seterusnya sampai C. Dan dari state 1 misalnya dia akan bisa kembali berkurang sebesar rate service-nya gitu ya. Nah, sampai sini kan kita sudah setuju ya. Nah, kalau dia sudah mencapai C, ini capacity-nya, max capacity, maka dia tidak akan ada lambda lagi. Ini tuh nggak ada. Ini tuh tidak ada. Nah, karena tidak ada, kita bisa bilang bahwa lambda C-nya 0. Lambda yang berasal dari stage C adalah 0. Oke. Kemarin kita selalu mengecek apakah sebuah sistem punya steady state atau tidak. Dan di dalam kasus MM1GDC ini, karena kita punya capacity, jadi kita akan bisa mengalami bahwa lambda per mu-nya bisa lebih dari 1. Artinya ketika ini adalah sistemnya burnout. Karena apa? Capacity-nya sudah full cap. Oke. Tapi kalau kita masih mendapatkan P kurang dari 1, gitu, P kurang dari 1 ini, dia masih bisa dapetin steady state.
Oke, kita akan lihat bagaimana cara kita mengoptimasi, menentukan waktu yang perkiraan waktu, serta menentukan jumlah orang yang di sistem dengan mengetahui lebih dulu terminologinya ya. Jadi saya akan punya PJ, lambda J sama dengan lambda. Ya, kita punya untuk setiap stage J sampai J-nya itu kapasitas kurang dari 1, dari 0 sampai C-1, itu dia punya lambda. Ada arrival rate-nya. Tapi kalau dia C sama dengan 0 di kapasitasnya, full ini ketika full capacity, maka dia nggak punya. Kemudian service rate untuk stage 0 sama dengan 0 ya, karena dia nggak punya seseorang yang harus dilayani, jadi sama dengan 0. Ini tidak ada layanan gitu ya. Lalu ada mu J sama dengan mu untuk semua J. Karena untuk semua J pasti ada layanan. Nah, nilai P0 atau probability steady state-nya di stage 0 itu sama dengan ini. Kemudian sampai dia capacity-nya C, sampai kapasitasnya C, itu dia masih berlaku kondisi steady state seperti yang kita pelajari di dalam slide sebelumnya gitu, video sebelumnya. Tetapi untuk J-nya itu lebih besar daripada kapasitasnya, maka PJ sama dengan 0. Kenapa? Ya, karena ini tidak mungkin terjadi ya. Ini tidak mungkin dan tidak boleh terjadi. Dia punya kemungkinan dia lebih besar dari 0. Nggak mungkin. Jadi, karena apa? Ya karena kapasitinya ya sama dengan C. Jadi ini visibility-nya 0, makanya dia probability-nya 0. Nah, kalau kita mau hitung orang, jumlah orang yang ada di dalam sistem, kalau kita punya ini, kondisi lambda tidak sama dengan mu, maka kita akan bisa cari dengan rumus ini. L sama dengan P rho dikali 1 min C plus 1 pangkat rho pangkat C plus C kali rho pangkat C plus 1 per 1 min rho C plus 1 dikali 1 min rho. Oke. Nah, kalau kita dapetin ini, mu sama dengan lambda, itu kemungkinan steady state-nya tinggi, maka saya akan bisa hitung menjadi rumusnya seperti ini. PJ sama dengan 1 per capacity plus 1 untuk semua J, jadi ini nanti kemungkinannya akan sama gitu untuk semua J sampai J-nya C, dan saya akan punya L sama dengan C plus 2. Jumlah orangnya adalah capacity per 2. Lalu kalau untuk semua L, baik dia sama dengan baik ini itu semua L ya, any L itu untuk lambda sama dengan mu atau lambda tidak sama dengan mu. Ini kita akan bisa hitung LS-nya dengan rumus ini. LS sama dengan yang bagian belakangnya aja lebih gampang. 1 min P0 dengan W sama dengan ini dan WQ-nya ini. Masih ingat ya? LS itu apa? LS itu adalah jumlah orang yang S. S itu lagi di service, berada di dalam layanan. Kalau W itu adalah waiting, waktu. W kok waiting? W itu waktu, W waktu. Kalau Q itu yang waiting, WQ itu yang waktu dia menunggu. Oke, slide ini penuh dengan rumus, tapi saya harap Anda memahami konsep penggunaan rumusnya. Kapan Anda harus menggunakannya? Ya, ketika Anda tahu bahwa sistemnya MM1GDC dan Anda tahu bahwa P-nya itu apa ya? P-nya itu lambda tidak sama dengan mu,
kemudian dia bisa ada steady state, L-nya menghitungnya berbeda, tapi untuk semuanya Anda bisa hitung P0 dengan cara seperti ini. Sekarang kita akan coba kerjakan soal yang di buku. Itu jadi ada kasus one man barbershop has total of 10 seats. Inter-arrival times-nya exponentially distributed and average 20 prospective customers arrive each hour at the shop. Oke, jadi kita punya kita punya M ya, karena lambdanya adalah 20 gitu. Kemudian those customer who will find shop do not enter, shop full do not enter. Berarti kita nggak akan mungkin ini one man, berarti satu nggak akan mungkin mendapatkan customer yang melebihi kapasitas gitu. Jadi kapasitasnya 10 seats. Jadi satu tempat untuk nyukurnya. Jadi ininya tuh satu gitu, ininya satu. Cuma satu tapi yang nunggu 9. Tereng 9 ya. Gak penting ya saya. Maaf. Kemudian populasinya dari kota kita anggap tidak terbatas karena nggak ada keterangan. Kemudian the barber takes an average 12 minutes to cut each customer hair. Oke, mu-nya adalah 12 minutes per customer. Berarti kalau mau customer per hour, saya punya 60 bagi 12. 5. Itu ya. 5 customer per hour. Haircut times are exponentially distributed. Berarti ini juga sama M. Kemudian tidak ada keterangan mana yang dulu dikerjakan. Anggap saja general, disiplin, king-nya. Oke, on the average, how many haircut per hour will the barber complete? Ini ada average. Berarti kondisi yang kita minta adalah kondisi steady state. Oke. Nah, kita ambil haircut per hour. Haircut per hour-nya itu kan berarti orang yang dilayani ya, dilayani. Gitu. Kalau ini ngomong will the barber complete, berarti peluang, kita ngomongnya peluang. Oke. Peluang si barber ini sibuk. Jadi nomor 1 ini adalah peluang barber sibuk. Oke. On the average, how much time will be spent in the shop by customers who enters? Oh, berarti ini kalau time, kita ngomongin time, kita ngomongin waktu gitu ya, waktu. Termasuk dia menunggunya berapa lama gitu ya. Oke, kita coba selesaikan. Nah, tadi kita sudah menghitung ya lambdanya 20, lalu mu-nya 5 gitu. Oke. Maka saya akan bisa ngitung row-nya sama dengan 20 per 5 itu pasti 4. Oke, row-nya berarti lebih besar daripada 1. Nah, karena kita mau tahu ya kondisi rata-rata, berarti kondisi steady state. Di kondisi steady state, consumer-nya itu berapa sih yang bisa di-cut oleh si barber. Kan berarti kan orang yang bisa di-cutting oleh barber itu kan sebenarnya ini kan jumlah orang yang datang dikali peluang si barber itu sibuk, ya kan? Ini berarti kan ini orang datang
orang datang dikali dengan ini ketika dia sibuk. Jadi dia kita akan cari pi 10. Kenapa? Karena kalau dia pi lebih dari 10, pi J dengan J-nya itu lebih besar dari capacity, maka 0 tidak mungkin terjadi. Jadi kita akan cari 1 minus dia full kapasitas, ya full capacity di sini. Carinya gimana? Carinya ya ini. Saya hapus. Ups, ya. Kita pakai rumus P0 sama dengan 1 main row per 1 main row pangkat C plus 1. Berarti ini sama dengan row-nya 4, 1 min 4 per 1 min 4 pangkat 11. Oke, nah Pj-nya kan berarti Pj sama dengan P pangkat C, row pangkat C 4 pangkat 10 dikali 1 min 4 per 1 min 4 pangkat 11. Gitu. Nah, Anda bisa hitung pakai kalkulator di sini. Kalau kita menghitung, maka dia ketemu 0,75. Nah, actual customer enter the store berarti berarti lambda 20 dikalikan 1 min 0,75 sama dengan 20 kali 0,25 seperempatnya ya, berarti 5. Gitu. Karena kalau si orangnya ini full capacity kan dia akan pergi gitu ya. Jadi ada customer enter the store-nya sekian. Customer left the store-nya berarti gede banget ya. Berarti customer left the store-nya berarti ya ada 15. Tingkat kedatangan dikurangi yang masuk gitu. Lalu kita cari yang nomor 2 waktunya gitu. Yang ini 15. Kita tahu bahwa no steady state, maka kita akan pakai L sama dengan ini. Rho kali 1 min C plus 1 rho kali C pangkat C plus C kali rho pangkat C plus 1 per 1 min rho pangkat C plus 1 dikali 1 min rho. Untuk mencari W, kita coba cari ya. L sama dengan 4 kali 1 minus C-nya itu 10 plus 1 berarti 11 dikali 4 pangkat 10 ditambah C 10 kali rho 4 pangkat 11 dibagi 1 min rho-nya 4 pangkat 11 dikali 1 min 4. Nah, lalu kita akan bisa masukkan ke ke rumus W. W-nya itu L per lambda dikali 1 minus PC ya. PC-nya tadi kita sudah hitung. L-nya sama ini L per 20 kali 1 min PC-nya kita hitung tadi ya. 1
1 min 0,75 sama dengan L per 5. Nah, L-nya berapa? Mesti dihitung dulu. We'll be right back. Yes, I'm back. L-nya ternyata 9,67 dibagi 5. Sama dengan 1,9. Nyontek saya. 1, nyontek buku saya males hitung. 1,93. Oke, itu contoh dari buku. Saya harap Anda mengerti. Kalau tidak, nanti silahkan berdiskusi atau berikan pertanyaan di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke, kita akan bahas sedikit mengenai exercise-nya. Jadi, a service facility consists one server who can serve an average 2 customer per hour. Berarti ini service times are exponential. An average 3 customers per hour arrive at the facility and their arrival times assume exponential. The system capacity is 3 customer. Jadi ini sama ya. One server, 1 general discipline karena nggak ada keterangannya. MM1 GD, kemudian capacity-nya 3 dan populasinya tak terhingga. On average, how many potential customers enter the system each hour? Ini sama kayak tadi ya. Kita akan cek dulu row-nya. Lambdanya berapa? 2 customer per hour. 3 customer per hour. 3. Kemudian mu-nya adalah 2 customer. Berarti ini jelas row sama dengan 1,5. Nah, karena ini pasti dia busy. Jadi otomatis customer enter tidak sama dengan customer rate, arrival rate-nya. Kenapa? Karena pasti ada yang ditolak gitu ya. Ada yang ditolak. Ada tolakan, ada tolak. Oke, Anda bisa cari sama seperti tadi. Anda cari dulu P0-nya berapa. Setelah itu Anda cari P3 karena kapasitinya 3. Dari sini akan Anda cari lambda dikali 1 min P3. Oke. What is the probability that the server will be busy? Berarti kalau servernya busy, itu akan melayani 1, ya kan? Atau dia melayani 2, atau dia pasti melayani 1, tapi mungkin ada 1 customer, ada 2 customer, atau ada 3 customer di dalam sistem. Jadi ini Anda akan cari dengan, kalau saya sih ya, saya adalah 1 min P0. Ini saya bisa cari dengan itu. Atau Anda bisa cari dengan P1 plus P2 plus P3. Ya. Anyway, Anda pasti ingat jumlah P selalu sama dengan 1. Jadi Anda mau pakai ini atau Anda pakai ini, jumlahnya pasti sama. Oke, kita bahas lagi yang selanjutnya. Average 40 cars per hour, inter-arrival times exponentially distributed. Berarti ada lambda 40, kemudian saya punya M, gitu. Are tempted to use drive-in window at hot dogging restaurant. A total of more than 4 cars are in line, including car at the window. Berarti ini saya punya capacity sama dengan 4. A car will not enter the line. If total more than 4 cars, a car will not
enter the line. Berarti ada tolakan kalau dia ada 4 car yang mengantri. It takes an average 4 minutes exponentially distributed. Berarti saya punya M, mu-nya berapa? 4 minutes to serve a car berarti ke 60 dibagi 4 itu 15. Tetap ya, ini pasti burn karena 40 per 15 lebih row-nya kan 40 per 15 gitu kan, dia pasti lebih besar dari 1, pasti ada ditolak. Berarti what is the average number of cars waiting for the drive-in window? Agak berbeda ya. Kalau waiting for the drive-in window berarti kita akan dapat cari P2 dan kita akan cari capacity-nya 3, P3 dan kita akan cari P4 gitu, karena dia waiting-nya tuh ketika ada P2, P3 dan P4, lalu masing-masing Anda kalikan dengan lambda. On the average, how many cars will be served per hour? Cars will be served per hour berarti tadi ya, sama kayak tadi. Kita akan cari lambda dikali 1 min P4 gitu. I have just joined the line at the drive-in window. On average, how long will it be before I have received my food? Berarti saya akan cari waiting time, WS. Anda cari dulu L-nya. L untuk row lebih besar dari 1. Lalu Anda bisa cari WS-nya dengan rumus yang ada di buku. Gitu. Ini saya harap Anda mengerti. Kalau tidak, coba nanti saya berikan videonya ya. Tapi nggak janji kalau misalnya waktunya terlalu lama, mungkin Anda harus mencoba dulu, baru nanti saya akan coba jelaskan lewat video di kemudian pertemuan yang kemudian. Oke, sampai di sini di video pertama tentang bagian kedua dari teori antrian. Kita ketemu di video nomor 2.